Petugas gabungan melakukan penggeledahan di ruang tahanan lapas kelas 2B Sumedang, Jawa Barat. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah benda yang tidak semestinya ada di dalam lapas. Petugas gabungan yang terdiri dari petugas lapas, TNI Polri, dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Sumedang melakukan razia serta penggeledahan ruang tahanan di lapas kelas 2B Sumedang, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan untuk memastikan para narapidana tidak mengkonsumsi obat terlarang hingga narkotika, serta membawa benda yang tidak semestinya ada di dalam lapas. Kalapas Sumedang Ratri Handoyo Eko Saputro menyebutkan, selama razia petugas tidak menemukan barang-barang yang melanggar aturan secara signifikan. Namun beberapa barang yang tidak semestinya ada di dalam kamar, seperti gunting, sendok, dan korek api ditemukan. Terkait temuan itu, pihaknya akan melakukan berita acara pemeriksaan untuk menindaklanjuti dan mencari tahu dari mana barang tersebut berasal. Tanya itu, petugas juga melakukan tes urin secara acak kepada warga binaan serta petugas lapas. Hasilnya, seluruh peserta tes dinyatakan negatif, baik dari warga binaan maupun petugas lapas. Telah melaksanakan kegiatan razia dan penggeledahan gabungan bersama APH, baik itu TNI, Polri maupun dari BNN. Alhamdulillah dalam pelaksanaan kegiatan penggeledahan pada pagi hari ini tidak banyak ditemukan hal-hal yang melanggar aturan di dalam lapas. Yang ditemukan saat ini adalah gunting, sendok, kartu dan yang lain-lain yang memang tidak seharusnya ada di dalam kamar. Dan ini akan kita sita dan kita akan musnahkan untuk bisa memberi efek jera bagi anak-anak semuanya di dalam kamar untuk tidak menyimpan hal-hal yang memang berbau pelanggaran tata tertib. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Sumedang untuk mewujudkan lapas bersih dari narkoba sesuai dengan program Asta Cita dari Presiden dan Menteri Hukum dan HAM. Melalui kegiatan ini, Lapas Sumedang berharap dapat terus menjaga ketertiban, disiplin, serta mencegah potensi pelanggaran di lingkungan lapas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Komisi 13 Dewi Asmara bersama anggotanya berkunjung ke lapas kelas 1 Sukamiskin, Bandung, sekaligus berkeliling, melihat kondisi lapas dan menanyakan program-program yang ada di lapas. Wakil Ketua DPR RI Komisi 13 beserta anggotanya mendatangi Lapas Sukamiskin, Bandung belum lama ini. Kedatangan mereka bertujuan untuk melihat kondisi lapas dan juga mengetahui program-program yang telah dilakukan di Lapas Sukamiskin. Hal ini mengingat Komisi 13 merupakan komisi yang baru membawahi Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Di samping itu, dalam kunjungan kerja ke Bandung ini untuk mencari masukan dan dukungan dari kementerian yang baru, terlebih pihaknya melihat lapas kelas 1 Sukamiskin memiliki arsitektur dengan nilai-nilai sejarah yang kini telah ditetapkan menjadi cagar budaya. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 Dewi Asmara. Ia juga melihat secara langsung program-program pemberdayaan kepada warga binaan selama ini. Di samping tentunya kami melihat secara langsung program-program pemberdayaan kepada warga binaan yang di samping melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk nantinya mereka mendapatkan satu, tentunya ada tambahan penghasilan buat warga binaan. Kedua, tambahan ilmu. Ketiga, insya Allah bekal ketika masyarakat. Antara lain bekerja sama dengan HIPMI Jabar. Sementara mengenai kondisi lapas-lapas yang overload, pihaknya menyebut itu yang menjadi salah satu program untuk dijalankan oleh kementerian baru. Bahwa masalah over capacity, ia harap Undang-Undang KUHP akan berlaku 2026 setelah perubahan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Lembaga Permasyarakatan atau Lapas kelas 2A Karawang, Jawa Barat membagikan paket sembako kepada keluarga warga binaan serta warga sekitar lapas. Penyerahan bantuan paket sembako ini diberikan Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Karawang, Jawa Barat, Kristo Toar, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Mas Juno.
Bantuan sosial ini diberikan kepada warga yang ada di lingkungan lapas di Kelurahan Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Karawang. Bantuan sosial tersebut dilakukan dalam upaya pencegahan stunting di wilayah Karawang. Pemberian bantuan sosial juga diberikan kepada keluarga warga binaan Lapas Kelas 2A Karawang di wilayah Kecamatan Kelari, Karawang. Bantuan sosial itu diberikan kepada keluarga warga binaan yang lebih membutuhkan atau kurang mampu. Bantuan sosial yang diberikan berupa kebutuhan pokok, yakni beras, roti, minyak sayur, serta ikan lele. Di mana paket sembako ini merupakan hasil dari budidaya warga binaan Lapas Kelas 2A Karawang. Dan kemudian ada perintah juga kepada kita bahwa kita harus memberikan bantuan kepada keluarga warga binaan. Dan setelah kami asesmen, ada beberapa keluarga pada hari ini 10 paket akan kita serahkan. Pada siang hari ini kami ke keluarga Arif ini yang kami rasa perlu memberikan bantuan. Isi bantuannya adalah hasil karya warga binaan. Seperti diketahui, Lapas Karawang memiliki sawah yang luas dan kami di situ menanam padi yang untuk pencegahan stunting dan padi impari 32. Mohon maaf, doanya dari teman-teman media. Mudah-mudahan kita jauh dari unsur ya, tidak itu maksudnya. Karena kami sangat menangkap program ini, program berdampak sekali. Bagaimana kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga warga binaan, yang tadi juga teman-teman sudah lihat semuanya. Selain itu juga kepada masyarakat yang bukan kaitannya dengan keluarga warga binaan, tapi ingin merasakan juga hasil karya apa yang dibangun, apa yang diciptakan, apa yang diproduksi oleh saudara-saudara kita yang sedang menjalani pidana di Lapas Karawang. Saya tinggal di sini sama istri, di sini sama anak saya 2. Gitu. Ada sehari-hari duit gitu kasih orang sampah gitu. Ya kotornya aja ya kita paling 1,5 juta gitu. Melalui program bantuan sosial untuk warga dan keluarga warga binaan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Ajeng Kurnia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Proses pencairan